Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Ananda Etis Etika, Yayang Dia Asmara Putri, dan Latifatul Mufidah akan menjelaskan yaitu konsep dasar inovasi pendidikan. Poin yang pertama yaitu pengertian inovasi pendidikan. Secara umum, inovasi pendidikan adalah inovasi dalam bidang pendidikan atau inovasi untuk memecahkan masalah dalam pendidikan. Para ahli juga berpendapat mengenai inovasi pendidikan. Salah satunya yaitu Saud. Saud mengatakan bahwa pada dasarnya inovasi pendidikan merupakan upaya dalam memperbaiki aspek-aspek pendidikan dalam praktiknya. Untuk lebih jelasnya, inovasi pendidikan adalah suatu perubahan yang baru, kualitatif berbeda dari hal yang sebelumnya, serta sengaja diusahakan untuk meningkatkan kemampuan guna mencapai tujuan tertentu dalam pendidikan. Sehingga dari penjelasan-penjelasan tersebut dapat disimpulkan, inovasi pendidikan adalah suatu ide, barang metode yang dapat dirasakan atau diamati sebagai hal yang baru bagi seorang atau sekelompok orang, baik masyarakat, baik berupa hasil intensi atau discovery yang digunakan untuk mencapai tujuan pendidikan atau untuk memecahkan masalah dalam pendidikan. Poin yang kedua yaitu tujuan inovasi pendidikan. Tujuan utama dari inovasi pendidikan yaitu meningkatkan efisiensi, kualitas, relevansi, dan efektivitas sarana serta jumlah peserta didik sebanyak-banyaknya dengan hasil pendidikan sebesar-besarnya, yaitu dengan memanfaatkan sumber, tenaga, alat, uang, dan waktu dalam jumlah sekecil-kecilnya. Menurut para ahli, salah satunya yaitu menurut Hamid Jojo dalam Kusnadi 2017 mengatakan tujuan utama inovasi pendidikan adalah meningkatkan sumber tenaga, uang, dan sarana termasuk struktur dan prosedur organisasi. Manfaat inovasi pendidikan. Berdasarkan penjelasan sebelumnya, dapat diketahui bahwa munculnya inovasi pendidikan adalah sebagai alternatif pemecahan permasalahan di lingkungan pendidikan. Sebelumnya, perlu diperhatikan bahwa inovasi pendidikan akan bermanfaat apabila inovasi pendidikan tersebut diterapkan atau diadopsi. Nah, berikut ini adalah beberapa manfaat dari inovasi pendidikan. Yang pertama adalah memperbaiki kualitas pendidikan ke arah yang lebih baik. Yang kedua adalah meningkatkan mutu pendidikan. Mutu pendidikan akan meningkat seiring dengan meningkatnya kualitas pendidikan. Yang ketiga adalah pemerataan kesempatan untuk memperoleh pendidikan yang berkualitas unggul. Dengan adanya inovasi pendidikan, daerah-daerah terpencil akan tetap memperoleh kualitas pendidikan yang sama rata. Yang keempat adalah menumbuh kembangkan semangat belajar. Yang kelima adalah meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Seseorang yang memiliki semangat belajar tidak akan bosan belajar hal yang baru, sehingga dia dapat memiliki banyak pengetahuan dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Yang terakhir adalah meningkatkan kelulusan. Kualitas sumber daya manusia yang meningkat, maka peluang kelulusan akan semakin tinggi. Bentuk-bentuk inovasi pendidikan. Bentuk inovasi pendidikan ada dua. Yang pertama adalah top-down model dan yang kedua adalah bottom-up model. Top-down model adalah inovasi pendidikan yang diciptakan oleh pihak tertentu sebagai pemimpin atau atasan yang diterapkan kepada pihak bawahan. Inovasi pendidikan seperti ini dilakukan dan diterapkan kepada bawahan dengan cara mengajak, menganjurkan, bahkan memaksakan suatu perubahan untuk kepentingan bawahannya. Akan tetapi, inovasi ini tidak selamanya berhasil dengan baik.
Contoh dari top-down model adalah inovasi yang dilakukan oleh Depdiknas, salah satunya yaitu Guru Pamong. Bottom-up model adalah model inovasi dan hasil ciptaan dari bawah serta dilaksanakan sebagai upaya meningkatkan penyelenggaraan dan mutu pendidikan. Inovasi ini melibatkan langsung para pelaksana dan pencipta, mulai dari perencanaan sampai pelaksanaan. Inovasi ini dianggap sebagai suatu inovasi yang langgeng dan tidak mudah berhenti. Urgensi inovasi pendidikan. Di zaman era globalisasi saat ini, ada kecenderungan yang kuat terjadinya proses universalisasi yang melanda seluruh aspek kehidupan manusia. Tidak terkecuali pada dunia pendidikan. Di bidang pendidikan, peran guru untuk mendidik peserta didik menjadi manusia yang selalu mengikuti perkembangan zaman tanpa meninggalkan akar budaya sangatlah penting dalam menentukan perjalanan generasi bangsa. Guru dituntut untuk menjadi pendidik yang bisa menjadi pelopor kepentingan-kepentingan tersebut. Tentu saja melalui usaha-usaha yang nyata yang bisa diterapkan dalam mendidik peserta didiknya. Dengan demikian, perubahan merupakan suatu bentuk yang wajar terjadi sepanjang sejarah peradaban, termasuk perubahan di dalam dunia pendidikan. Munculnya inovasi di dalam pendidikan karena adanya permasalahan yang harus diatasi, dan upaya mengatasi permasalahan tersebut melalui proses inovasi. Inovasi ini haruslah merupakan suatu hasil pemikiran yang original, kreatif, dan tidak konvensional. Penerapannya harus secara praktis di mana di dalamnya terdapat unsur-unsur kenyamanan dan kemudahan. Semua itu dimunculkan sebagai suatu upaya untuk memperbaiki situasi atau keadaan yang berhadapan dengan permasalahan. Adapun beberapa persoalan yang muncul baik di luar maupun dari dalam sistem pendidikan yang memerlukan inovasi yaitu yang pertama, sumber-sumber yang makin terbatas dan belum dimanfaatkannya sumber yang ada secara efektif dan efisien. Yang kedua, sistem pendidikan yang masih lemah dengan tujuan yang masih kabur. Kurikulumnya belum serasi, relevan, suasananya belum menarik, dan sebagainya. Yang ketiga, yaitu pengelolaan pendidikan yang belum mekar dan mantap, serta belum peka terhadap perubahan dan tuntutan keadaan. Yang keempat, masih kabur dan belum mantapnya konsepsi tentang pendidikan dan implementasinya dalam praktik. Poin yang keenam yaitu sasaran inovasi pendidikan. Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang begitu pesat berpengaruh pula terhadap pola kehidupan masyarakat serta budaya. Pendidikan sebagai bagian dari kebudayaan turut pula mengalami pembaharuan. Banyak inovasi-inovasi yang dimunculkan untuk menjawab permasalahan yang bermunculan seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan yang mengglobal. Di Indonesia dapat dilihat dari 4 aspek, yaitu aspek tujuan pendidikan, struktur pendidikan dan pengajaran, metode kurikulum dan pengajaran, serta perubahan terhadap aspek-aspek pendidikan dan proses. Aspek yang pertama yaitu inovasi dalam aspek tujuan pendidikan. Inovasi dalam aspek tujuan pendidikan dimulai pada tahun 1970 dan dikenal sebagai tujuan instruksional khusus atau TIK. Selanjutnya, tujuan pendidikan beralih pada kurikulum satuan pendidikan atau yang biasa disingkat dengan KTSP. Kini, tujuan pendidikan mengalami pembaharuan lagi dengan menerapkan kurikulum 2013. Pada kurikulum 2013 atau yang dikenal dengan istilah kurikulum berkarakter, tujuan pendidikan tidak hanya sebatas pada perubahan kognitif peserta didik, tetapi juga pada karakter peserta didik. Aspek yang kedua adalah inovasi pada aspek struktur pendidikan. Inovasi pada aspek struktur pendidikan melibatkan cara penyusunan sekolah dan kelompok serta ruangan kelas agar menjadi lebih bergengsi. Aspek ketiga dalam inovasi pendidikan meliputi pembaharuan dalam materi dan isi kurikulum dalam pengajaran. Inovasi materi atau isi kurikulum yaitu meliputi inovasi pendidikan yang disajikan. Sedangkan untuk aspek terakhir dalam inovasi pendidikan adalah perubahan terhadap aspek-aspek pendidikan dan proses. Aspek ide dan multimedia dalam kegiatan belajar. Penggunaan kombinasi metode atau media dilakukan oleh guru pada saat proses berlangsung dan diharapkan dapat memberikan hasil yang efektif. Selain 4 aspek tersebut, upaya pembaharuan dalam bidang pendidikan yaitu adanya teknologi pendidikan.
Teknologi pendidikan merupakan pengembangan, penerapan, dan evaluasi atas sistem, teknik, serta alat bantu untuk meningkatkan proses belajar manusia. Perkembangan suatu inovasi didorong oleh motivasi untuk melakukan inovasi pendidikan itu sendiri. Perkembangan inovasi dalam pendidikan di Indonesia diantaranya yang pertama, pemerataan kesempatan belajar untuk menanggulangi jumlah usia sekolah yang cukup banyak di Indonesia. Pemerintah menciptakan sistem pendidikan yang dapat menampung sebanyak mungkin anak usia sekolah. Salah satunya didirikan SD Pamong, SMP terbuka, universitas terbuka. Yang kedua yaitu kualitas pendidikan untuk menanggulangi kurangnya jumlah guru dengan diiringi merosotnya mutu pendidikan. Pemerintah dalam hal ini berupaya meningkatkan mutu pendidikan dengan cara melakukan penataran guru melalui radio maupun modul. Yang ketiga, yaitu penggunaan multimedia dalam pembelajaran. Pendidikan harus diusahakan agar memperoleh hasil yang baik dengan dana dan waktu yang sedikit. Ini berarti harus dicarikan sistem pendidikan dan pengajaran yang efektif dan efisien.